أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk thalabul ilmi walaupun lewat media YouTube, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tokoh Islam, satu di antara 4 khulafaur rasyidin, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit biografi tentang Ali radhiyallahu an dan keutamaan Ali berdasarkan hadis-hadis yang sahih, terutama dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kita masuk pada hijrah beliau yang sangat terkenal kisahnya, karena Ali radhiyallahu anhu dipercaya Nabi SAW untuk menggantikan beliau fi firashil mauti, pada kasur kematian. Karena ketika Nabi SAW hijrah atau diizinkan hijrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi SAW meminta Ali radhiyallahu an untuk menduduki tempatnya di rumahnya yang kala itu sedang dikepung oleh orang-orang musyrik Arab. Ada beberapa alasan kenapa Nabi SAW meletakkan Ali di situ. Padahal bisa saja Ali radhiyallahu an terbunuh di situ. Pertama, karena Nabi SAW masih memiliki tanggungan hutang, di mana kebiasaan Nabi SAW ma'ruf baik di saat jahiliyah ataupun di zaman sudah tersebarnya Islam. Orang-orang musyrik Arab itu masih mempercayakan harta-harta mereka dititipkan di rumah Nabi SAW, sehingga ketika Nabi SAW hendak hijrah, ada beberapa barang yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Maka dia minta kepada Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan barang-barang itu setelah hijrahnya beliau bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya Rasul menahan Ali untuk tidak hijrah bersama-sama. Alasan yang kedua, karena Nabi SAW tahu Ali tidak mungkin dibunuh, karena Ali adalah putra daripada Sayyidul Arab. Abu Talib adalah Sayyidul Arab. Tidak mungkin orang-orang kemudian berani membunuh Ali radhiyallahu an, karena akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Dengan sebab itu maka Nabi SAW yakin bahwa Ali akan selamat. Maka kemudian setelah Nabi SAW hijrah duluan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, barulah kemudian disusul oleh Ali radhiyallahu an, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang hijrahnya Ali, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha rauf, maha baik bil ibad dengan hamba-hambanya. Ali telah mengorbankan dirinya untuk Islam. Lah maka tepat pada usia beliau 22 tahun, sebagaimana beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Athir, maka Ali radhiyallahu an keluar hijrah sendirian. Apabila datang di siang hari, maka Ali radhiyallahu an akan beristirahat. Karena kalau berjalan di siang hari itu, maka manusia akan melihatnya. Dan apabila datang di malam hari, barulah Ali kemudian berjalan sendirian dari Mekah ke Madinah, menghadapi tantangan perjalanan hijrah yang sangat berat sekali. Belum lagi kejaran orang-orang Quraisy, ataupun mungkin binatang-binatang buas dalam perjalanannya. Tetapi karena demi memperjuangkan akidah dan juga agama Islam, maka tantangan-tantangan hijrah bisa dilalui Ali radhiyallahu an, sehingga ketika sampai saja Ali di Kuba, ketika Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, maka Nabi SAW mengatakan, anta akhi fid dunya wal akhirah. Engkau wahai Ali adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Ya, Nabi SAW mempersaudarakan dirinya dengan Ali, sebagaimana Abdurrahman bin Auf disaudarakan oleh Rasul dengan Sa'd bin Rabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ali radhiyallahu anhu sudah menetap di kota Madinah, maka tepat 2 tahun setelah hijrah Nabi SAW, Ali pun menikah dengan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ketika itu banyak para sahabat Rasul ingin melamar Fatimah putri Rasul. Salah satunya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang ingin menikahi Fatimah. Akan tapi Nabi SAW tidak mengizinkannya, kecuali setelah Ali radhiyallahu an datang kemudian mengkhitbah Fatimah, yang ketika itu Ali radhiyallahu an tidak memiliki apapun untuk dijadikan mahar, kecuali hanya dhir'u ataupun baju besi yang harganya tidak seberapa. Tetapi Nabi SAW karena sudah rida dengan Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah, maka Nabi SAW pun menikahkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu an, dan berkah pernikahan keduanya lahirlah manusia-manusia terbaik dalam Islam. Lahir Hasan, lahir Husain, yang merupakan 2 cucu Rasul SAW yang sangat dicintai Rasul. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Keduanya adalah pemimpin anak-anak muda kelak di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Ali menikah dengan Fatimah, Ali radhiyallahu an pernah hendak berpoligami. Bahkan dia hendak melamar salah satu putri daripada musuh Allah Subhanahu wa taala, putri Abu Jahal. Maka Nabi SAW mendengar bahwa Ali radhiyallahu an hendak melamar salah satu putri Abu Jahal. Tiba-tiba Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian berceramah di hadapan manusia. Kemudian mengatakan, Inna Fatimata minni wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha. Sesungguhnya Fatimah bagian diriku, kata Rasul, dan saya takut kalau seandainya Fatimah terfitnah agamanya. Maka kemudian Ali pun dipanggil oleh Nabi SAW dan mengatakan, Ya Ali, man adha Fatimah faqad adhani.
wahai Ali, siapapun yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti perasaanku. Wallahi, demi Allah, la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwallahi abada. Demi Allah, tidak mungkin berkumpul satu atap anak putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelaslah alasannya bahwa Rasul tidak melarang Ali untuk berpoligami, tetapi Nabi SAW melarang berpoligaminya Ali karena wanita yang hendak dikhitbahnya adalah putri daripada musuh Rasul. Seandainya Ali mengambil putri-putri yang lainnya yang bukan musuh Nabi SAW, tentu Nabi SAW tidak akan melarangnya. Tapi sebab inilah makanya Nabi SAW mengatakan, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Aku tidak hendak mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Akan tetapi karena aku tidak suka putri Rasul berkumpul dengan putri musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kegiatan Ali radhiyallahu an selama di kota Madinah? Ali radhiyallahu an adalah orang kepercayaan Rasul, termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk katibul wahyi, satu di antara sekian para sahabat sebagai pencatat wahyu. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mempercayakan delegasi kepada Ali radhiyallahu an untuk mengirim surat ke kabilah-kabilah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Termasuk juga Nabi SAW terkadang bukan hanya menjadikan Rasul Ali sebagai penulis wahyu ataupun pengirim surat sebagai delegasi ke kabilah-kabilah, terkadang Rasul pun meminta pendapat Ali radhiyallahu an. Salah satunya adalah ketika kejadian yang disebut dengan hadithatul ifki, di mana ketika Nabi SAW tergoncang kehormatannya karena difitnah orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, maka Nabi SAW salah satu orang yang dimintai pendapatnya adalah Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an menyaksikan bai'atur ridwan. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk membukukan setiap perjanjian dalam Hudaibiyah, dan Ali ikut menyaksikannya. Kemudian juga Ali radhiyallahu an pernah diutus Nabi SAW ke Yaman. Karena Nabi SAW ketika mengutus Khalid ibn Walid ke Yaman untuk berdakwah kepada orang Yaman selama 6 bulan, tidak ada satupun yang masuk Islam. Makanya kemudian Nabi SAW mempercayakan Ali radhiyallahu an untuk menggantikan Khalid berdakwah di Yaman. Dan subhanallah, setelah Ali radhiyallahu an terjun langsung dakwah ke Yaman, banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam, salah satunya kabilah Hamadan. Mereka masuk Islam di tangan Ali radhiyallahu an, kemudian diikuti banyak kabilah yang mengikuti kabilah Hamadan untuk masuk dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keberanian Ali dalam dunia pertempuran tidak diragukan lagi. Ali itu dikenal dengan syajaahnya, keberaniannya. Dalam perang Badar yang merupakan perang perdana, kita tahu bahwa dalam Islam itu ataupun dalam peperangan tempo dulu, kita tahu bahwa ada istilah mubarazah. Mubarazah itu adu tanding. Sebelum berperang, maka masing-masing mengeluarkan jagoan masing-masing untuk adu tanding siapa yang kalah, siapa yang menang. Karena itu yang akan mempengaruhi kalah dan tidaknya sebuah pertempuran. Maka ketika itu Ali radhiyallahu an yang pertama kali dikeluarkan sebagai jagoan dalam Islam. Dan subhanallah, ketika itu orang-orang jahiliyah mengeluarkan Al-Walid ibn Utbah. Maka Ali radhiyallahu an dengan mudah membunuh Walid ibn Utbah
kemudian juga membunuh 20 orang-orang musyrik dalam perang Badar, sehingga Allah menangkan dalam perang ini. Kemudian juga di perang Uhud, Ali radhiyallahu an adalah salah satu pembawa bendera, dan dia menjadi tameng bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perang ini mengalami kekalahan, tapi Ali radhiyallahu an satu di antara sahabat yang tidak lari dalam pertempuran sampai selesai pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, perang Ahzab, ketika itu orang-orang musyrik mengeluarkan Amr ibn Wud, orang yang tidak pernah terkalahkan dalam gulat selama bergulat, karena kebiasaan orang-orang Arab itu olahraga mereka adalah bergulat. Dan Amr ibn Wud ini orang yang ditakuti. Makanya ketika perang Khandaq, Amr bin Wud ini dikeluarkan orang-orang Quraisy, tidak ada seorang sahabat pun yang berani maju kecuali radhiyallahu an. Dan dia berhasil membunuh Amr bin Wud yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy ataupun oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perang Khaybar, Ali radhiyallahu an melawan Marhab, seorang Yahudi yang sangat besar badannya, yang sangat ditakuti. Makanya Ali radhiyallahu an sampai kemudian berbangga, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Tahukah engkau bahwa aku orang yang diberi nama ibuku sebagai macan hutan? Dari sini kata para ulama, tidak mengapa sombong dalam sebuah pertempuran, sebagaimana tidak mengapa seseorang itu menipu dalam pertempuran, karena intinya kemenangan. Maka kemudian dia pun, Ali pun radhiyallahu an mampu mengalahkan Marhab dan membunuhnya. Kemudian juga dalam perang Khaybar ini juga Ali radhiyallahu an di tangannya bendera kemenangan, yang Nabi SAW mengatakan, la u'tiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbuhullah wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Akan kami berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi, di tangannya kemenangan. Maka Ali radhiyallahu anhu rupanya orang yang dipilih Rasul untuk memegang bendera itu dan memimpin perang, dan di tangannya Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Termasuk juga dalam perang Hunain dan perang-perang yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu an sangat terkenal dalam dunia pertempuran. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka Ali radhiyallahu an sangat dipercaya Abu Bakar untuk menjadi istisyar. Jadi apapun keluhan-keluhan Abu Bakar, maka Abu Bakar selalu minta pendapat Ali radhiyallahu an. Termasuk ketika Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, maka dia minta pendapat Ali radhiyallahu an. Termasuk ketika Abu Bakar mengarahkan pasukan ke Rum, maka Abu Bakar pun minta pendapat Ali radhiyallahu an. Dan juga di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga sama. Ali menjadi mustasyarnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan salah satu putri Ali radhiyallahu an, Ummu Kulthum, dinikahkan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan Umar pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, a'udzu billah an Aisyah fi qaumin lasta fihim ya Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah untuk hidup di sebuah kaum yang engkau tidak ada di situ, wahai Abul Hasan. Dan itu pujian Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada Ali radhiyallahu an, laula aliyun la halaka Umarun. Bahkan Umar mengatakan, kalaulah bukan karena Ali, tentu hancurlah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Artinya bahwa ada kedekatan Ali dan juga Abu Bakar, begitu juga ada kedekatan Ali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tapi tentu berbeda dengan masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Karena di zaman Utsman ini terjadi fitnah. Di akhir-akhir kekuasaan Utsman ini terjadi fitnah besar, di mana datang gelombang para pemberontak dari pemberontak yang terkena hasut Abdullah ibn Sabah. Bahkan
kemudian orang-orang itu sengaja mengadu domba Ali dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dengan mengatakan kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, maka Ali telah siap membaiat dirinya. Padahal itu fitnah mereka. Mereka hendak mengadu domba Ali dengan Utsman. Makanya ketika Utsman mendengar bahwa Ali hendak membaiat dirinya karena habar burung dari anak-anak muda yang hendak memberontak, dia panggil Ali. Dan Ali tidak sebagaimana tuduhan mereka. Ali tetap membaiat ataupun setia dengan Utsman ibn Affan. Makanya Ali lah yang kemudian diutus Utsman untuk berdialog dengan para pemberontak itu. Ketika para pemberontak kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, kenapa kami memberontak kepada Utsman? Kemudian memberikan beberapa alasan, salah satunya Utsman membakar mushaf lah, salah satunya Utsman kemudian menjadikan para pemimpin sigharus sahabah dan juga meninggalkan kibarus sahabah, salah satunya Utsman kemudian mementingkan keluarganya untuk dijadikan pemimpin-pemimpin daerah, dan macam-macam alasan mereka. Tetapi dengan entengnya Ali membantah syubhat-syubhat para pemberontak itu. Akan tetapi semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para pemberontak itu membunuh Utsman ibn Affan dengan cara yang sadis. Lah dari sinilah kemudian sejarah Ali radhiyallahu an menjadi khalifah dimulai. Makanya sering saya katakan bahwa kalau kita cerita tentang Ali akan berbeda ceritanya atau alur ceritanya ketika kita bicara tentang Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Karena pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan fitnah. Jadi pemerintahan Ali itu sudah dimulai dengan berjalannya fitnah karena terbunuhnya Utsman. Makanya liku-liku biografi Ali ketika menjadi khalifah itu luar biasa. Maka kisahnya banyak seputar pemberontakan, seputar peperangan, seputar pengkhianatan, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa biografi Ali ini setelah menjadi khalifah lebih banyak bicara tentang fitnah, bicara tentang peperangan antara kaum muslimin melawan kaum muslimin, antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin, antara Ali dan kubu Aisyah di perang Jamal, dan antara Ali dengan orang-orang Khawarij gitu ya, dan begitu seterusnya. Dan pembahasan ini cukup panjang, tidak mungkin kita selesaikan di pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersambung dalam kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.